Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Lina Najawa. Saya dari DPA Mamasa, Prodi S1 PAK, semester 4. Saat ini saya akan presentasikan hasil pemahaman saya terkait mata kuliah dari Ibu dosen tentang psikologi pendidikan. Saat ini saya akan membahas pemahaman saya terkait dengan terapan bahasa dalam konteks belajar. Yang pertama, peran bahasa dalam berpikir. Bahasa itu sangat penting dalam berpikir, sebagaimana mengungkapkan gagasan dan bertanya. Anak-anak menggunakan bahasa untuk mengorganisasi pengalaman dan memahami dunia di sekitarnya. Saat anak menyebutkan benda atau tindakan dan perasaan, mereka sekaligus belajar untuk memverifikasikan dan memahami realitasnya. Peran bahasa dalam berpikir mengungkapkan bahwa gagasan membuat konsep kategori. Melalui bahasa, anak-anak membuat konsep, misalnya konsep besar atau kecil, memahami penggunaan makna kata dalam konteks yang berbeda. Jadi bahasa membentuk persepsi penggolongan pengalaman, misalnya emosi, warna, atau waktu. Jadi peran bahasa dalam berpikir adalah menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Jadi dengan adanya bahasa, maka seorang memiliki sarana untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sulit atau mengatasi tindakan impulsif. Jadi merencanakan solusi atas masalah sebelum dilakukan atau menguasai perilaku. Ini adalah pendapat Vygotsky dan Damon dalam Wolfscope 2007. Jadi bahasa mendukung pengambilan keputusan dan penalaran. Jadi anak-anak belajar mempertimbangkan pilihan atau membuat keputusan atau menyusun alasan melalui kemampuan berbahasa untuk terus berkembang. Yang kedua, bahasa dan regulasi dalam belajar, yaitu tujuannya menunjukkan perkembangan atau pengendalian diri melalui bahasa. Jadi anak-anak mula-mula dikendalikan oleh orang tuanya. Jadi anak-anak itu mulai meniru menggunakan bahasa untuk mengatur dirinya sendiri sesuai dengan apa yang dilihat atau yang diajarkan oleh orang tuanya. Selanjutnya anak-anak akan ketika belajar dari orang tuanya, mereka akan berbicara dengan diri mereka sendiri. Ya, privat artinya berbicara dalam diri sendiri, dalam berpikir. Tujuan dari berbicara pada diri sendiri adalah mengatur diri dalam belajar, serta bagaimana pendekatan kognitif untuk membantu belajar, artinya mengevaluasi diri tentang capaian atau berusaha menjadi lebih baik. Menurut pandangan Piaget dan Vygotsky, yaitu membandingkan dua pendekatan terhadap bicara privat, di mana Vygotsky melihat bahwa privat penting dalam pengembangan kognitif yang membantu memecahkan masalah. Sedangkan menurut Piaget itu cenderung menganggapnya sebagai bentuk egosentrisme. Jadi bahasa adalah jembatan menuju berpikir abstrak dan logis. Selanjutnya, zone of proximal development adalah zona perkembangan optimal anak, yaitu jarak antara kemampuan aktual dan potensi yang dapat dicapai dengan bimbingan. Jadi perkembangan bahasa menunjukkan bahwa perkembangan bahasa anak dipengaruhi oleh faktor biologis dan pengalaman
Faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Yang pertama, genetik. Faktor genetik mempengaruhi faktor kognitif, sedangkan faktor lingkungan mempengaruhi perkembangan sosial dan emosi anak. Dan ada faktor pendidikan. Jadi melalui faktor pendidikan, anak-anak mempengaruhi perkembangan kognitif dan akademiknya. Ada perkembangan kesehatan. Jadi faktor kesehatan mempengaruhi faktor fisik dan kognitif anak. Jadi tanda-tanda perkembangan anak yang normal. Jadi ada juga tanda-tanda anak yang normal dan anak-anak yang tidak normal. Jadi tanda-tanda anak yang normal adalah mengembangkan kemampuan motoriknya. Jadi anak-anak dapat berjalan, berlari, atau mengembangkan kemampuan motorik lainnya. Anak-anak yang normal mengembangkan kemampuannya dalam berbahasa. Jadi ketika anak berbicara, membaca, dan mengembangkan kemampuan bahasa lainnya. Mengembangkan kemampuan kognitif dapat mengembangkan kemampuan seperti memecahkan masalah atau mengembangkan kemampuan logika serta kemampuan sosial, sehingga anak dapat mengembangkan seperti berbagi, bekerja sama, dan mengembangkan hubungan sosial lainnya. Jadi ada tanda-tanda perkembangan anak yang tidak normal. Tanda anak yang tidak normal adalah keterlambatan dalam motorik. Jadi anak tidak dapat berjalan atau berlari pada usia yang normal. Ada juga keterlambatan dalam berbahasa. Anak yang tidak dapat berbahasa atau membaca pada usia normal lainnya. Keterlambatan dalam sisi perkembangan kognitif. Anak tidak dapat mengembangkan kemampuan seperti memecahkan masalah atau mengembangkan kemampuan logika. Tahapan perkembangan anak. Jadi pada usia 0 sampai 6 tahun sampai pada usia sekolah. Dari 0 sampai 1 tahun, tahapan ini mengalami perkembangan fisik dan sensorik yang pesat. Mereka belajar mengenali lingkungan dan mengembangkan kemampuan motorik. Tahap yang kedua, usia anak 1 sampai 3 tahun disebut tahap toddler. Pada tahap ini anak mengalami perkembangan bahasa dan kognitif yang pesat. Mereka dapat berjalan, berbicara, dan mengembangkan kemampuan sosial. Yang ketiga ada tahap prasekolah, yaitu dari usia 3 sampai 5 tahun. Pada tahap ini anak mengalami perkembangan emosi dan sosial yang pesat. Mereka belajar mengembangkan kemampuan untuk berbagi, bekerja sama, dan kemampuan kognitif. Jadi pada masuk usia sekolah, ada tahap untuk berdiskusi, untuk belajar bahasa asing. Jadi tujuannya adalah untuk kita dapat mengajak untuk berdiskusi kapan waktu yang terbaik untuk belajar dan apakah fungsi yang cocok atau bahasa yang cocok, termasuk alasan sebaliknya. Jadi cara mengajarkan bahasa asing kepada anak itu kita dapat menggunakan metode yang menyenangkan dan sumbernya yang tepat. Sumber yang dapat kita pakai untuk mengajarkan bahasa asing kepada anak-anak, yaitu kita bisa dapat ambil dari aplikasi Duolingo. Adalah aplikasi yang populer untuk belajar bahasa asing, termasuk bahasa Inggris.
ada buku Language Hacking oleh Benny Lewis adalah buku yang sangat populer untuk belajar bahasa asing dengan cara yang menyenangkan dan efektif. Ada perbedaan dalam berbahasa yang menunjukkan bahwa usia mempengaruhi kemampuan untuk belajar bahasa asing dan pentingnya menguasai bahasa ibu terlebih dahulu. Yang pertama kita dapat melihat perbedaan dari dialek yang tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa dialek adalah bagian dari identitas kelompok dan bisa dipengaruhi oleh ejaan seperti persepsi bahasa. Bahasa adalah sistem komunikasi yang digunakan oleh suatu masyarakat untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Kedua, dialek merupakan versi atau variasi bahasa yang digunakan oleh satu kelompok atau komunitas tertentu. Dari logatnya, cara berbicara, dan khas dari suatu daerah atau kelompok. Perbedaan dari dialek, ada dialek regional. Dialek regional adalah dialek yang digunakan oleh suatu kelompok atau komunitas yang tinggal di suatu daerah. Dan ada juga dialek sosial. Dialek sosial adalah dialek yang digunakan oleh suatu kelompok atau komunitas yang memiliki latar belakang sosial yang sama. Ada dialek etnis. Etnis adalah dialek yang digunakan oleh suatu kelompok atau komunitas yang memiliki latar belakang etnis yang sama. Sedangkan ada juga dialek profesional. Dialek profesional adalah dialek yang digunakan oleh kelompok atau komunitas yang memiliki profesi atau pekerjaan yang sama. Jadi pentingnya memahami perbedaan dialek adalah komunikasi yang efektif. Untuk memahami perbedaan dapat membantu kita berkomunikasi dengan efektif dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Yang kedua, kita dapat menghargai keberagaman. Jadi memahami perbedaan dialek dapat membantu kita menghargai keberagaman bahasa dan budaya dan meningkatkan kesadaran budaya. Jadi memahami perbedaan dialek dapat membantu kita meningkatkan kesadaran budaya dan memahami latar belakang orang dari berbagai daerah atau kelompok. Jadi model pembelajaran bahasa Inggris tujuannya adalah memberi 4 model dalam menggunakan metode untuk mengembangkan kemahiran anak dalam berbahasa. Yang pertama, English Immersion, yaitu penggunaan bahasa Inggris sebagai pengantar meskipun siswa berasal dari latar belakang yang bukan bahasa Inggris, yaitu tujuannya untuk meningkatkan kemahiran anak dalam bahasa Inggris yang tepat. Yang kedua, ada translation bilingual. Awalnya menggunakan bahasa ibu untuk mengatur, lalu bertahap, lalu beralih ke bahasa yang kedua. Hal ini akan membantu siswa memahami kedua bahasa tanpa harus bergantung pada bahasa ibu. Selanjutnya ada pirate bilingual. Maksudnya adalah dua bahasa digunakan secara bergantian untuk mengembangkan kedua bahasa. Yang terakhir ada two-way bilingual, dan untuk melibatkan dua kelompok siswa untuk belajar
bersama-sama dalam dua bahasa. Artinya, siswa saling belajar satu sama lain. Tujuannya agar siswa mahir dalam dua bahasa. Ada prinsip mengajarkan bahasa Inggris. Tujuannya adalah memberi strategi konkret mengajar bahasa Inggris secara efektif seperti menggunakan visual kosakata dan tidak mempermalukan siswa saat dikoreksi. Manfaat belajar bahasa asing bagi anak. Jadi ada manfaat bagi anak untuk belajar bahasa asing. Manfaatnya adalah meningkatkan kemampuan kognitif. Jadi belajar bahasa asing dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak seperti memori, perhatian, dan kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, dapat meningkatkan kesadaran budaya. Jadi belajar bahasa asing dapat meningkatkan kesadaran budaya anak tentang negara dan budaya lain. Yang ketiga, dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Jadi belajar bahasa asing dapat meningkatkan kemampuan komunikasi anak dengan orang lain dengan menggunakan bahasa asing. Selanjutnya, manfaatnya adalah meningkatkan peluang karir. Jadi belajar bahasa asing dapat meningkatkan peluang karir anak untuk masa depan. Jadi ini saja yang saya presentasikan. Kalau seandainya ada kekurangan atau kelemahan dalam penyampaian pemahaman saya terkait dengan pemahaman saya mohon maaf. Mungkin saya dapat menyarankan kepada ibu dosen